Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtafa. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia hari ini, hari Selasa malam Rabu, tanggal 29 Rajab 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2025. Kita kembali dari kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menjadi pengajian rutin adab dan akhlak yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, kitab Al-Jami' karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di Masjid yang besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, dan setia diikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segala pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 60. Hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 61 yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram. Hadis yang ke-61 ini adalah sebuah hadis yang berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Semoga Allah yang meridai beliau. Siapa maksudnya? Siapa nama Abdurrahman bin Sakhar Al-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhar Al-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabbani ma qala fa'alal badi. Dosa dua orang yang saling mencela ditanggung oleh orang yang mengawali. Saya ulangi, dosa orang yang saling mencela ditanggung oleh orang yang mengawali. Malam ya'tadil madlum, kecuali bila yang dicela membalas secara berlebihan, kecuali bila yang membalas
maaf, kecuali bila yang dicela membalas secara berlebihan. Kita ulangi ya. Al-mustabbani maqala fa'alal hadi. Dosa dua orang yang saling mencela ditanggung oleh orang yang mengawali. Malam ya'tadil madlum, kecuali apabila yang dicela membalas secara berlebihan. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini membahas tentang sebuah fenomena yang sering terjadi dalam keseharian. Fenomena buruk yang dilakukan oleh banyak orang. Apa itu? Mencela. Apa definisi mencela? Mencela secara bahasa dan secara istilah artinya adalah menghina atau mencaci, yakni menyampaikan ucapan secara langsung, kepada orang lain dengan sesuatu yang tidak disukainya. Saya ulangi, menyampaikan ucapan secara langsung kepada orang lain dengan sesuatu yang tidak disukai. Apa maknanya menyampaikan secara langsung? Bukan di belakang. Berarti head to head, ngomong langsung. Kalau di belakang namanya riba. Ini sudah kita bahas. Mencela itu sudah kita bahas. Oke. Jadi mencela itu adalah mengucapkan kata-kata yang tidak disukai oleh orang lain di hadapannya secara langsung. Apa contohnya? Contohnya misalnya dengan mengucapkan, maaf, bodoh, atau maaf, goblok. Apalagi, maaf, tolol. Atau ungkapan-ungkapan yang bernada merendahkan fisik. Apa maksudnya? Oi, kasih. Berlagi. Oi, hitam. Terus, oi, pincang. Jadi ngomongin apa? Fisik. Oi, budak. Budak sini. Budak pikir. Ini termasuk kata apa? Mencela. Atau menyebut manusia dengan sebutan hewan. Misalnya, maaf, anjing, oi, babi, oi, kebo, oi, maaf, monyet. Ini semua masuk kategori apa? Mencela. Jadi hukumnya haram berdasarkan ijma' ulama. Sebagaimana yang dinukil ijma' tersebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala
oleh Imam An-Nawawi. Hukumnya apa? Haram berdasarkan ijma'. Bahkan menurut sebagian ulama dan banyak ulama seperti Al-Manama Ibn Hajar Al-Haythami dan juga oleh Syekh Syanqiti, hukumnya termasuk dosa besar. Jadi bukan hanya haram, tapi dosa besar. Para ulama yang mengatakan itu dosa besar, mereka berdalil dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sibabul muslimi fusuqun." Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Jadi di sini Nabi SAW menghukumi perbuatan itu sebagai sebuah kefasikan. Dan hadis ini pernah kita bahas. Hadis gue usul. Baik. Berarti apa hukum mencela? Haram. Bahkan banyak orang mengatakan itu dosa besar. Hukum mencela haram. Hukum membalas celaan. Apa bedanya mencela dengan membalas celaan? Tergantung. Kalau mencela berarti mengawali si A ketemu si B, si A ketemu si B. Si A ngomong sama si B, "Ayo bodoh." Hukumnya haram. Kalau guru sama murid gimana? Sama. Kalau ustaz sama jemaatnya? Mama. Kalau membalas apa? Tadi kan hukum mencela. Kalau hukum membalas celaan bagaimana maksudnya? Si A mencela si B, si B membalas. A ngomong sama si B tadi, bodoh. Si B balas, kamu yang bodoh. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa jadi? Mencela juga. Dan terus sama makna hadis yang tadi kita kaji. Dua orang yang saling mencela, dosanya ditanggung oleh yang melawan. Berarti yang membalas dosa. Karena Tidak berlebihan. karena ditanggung dosanya. Ini mau haram. Berarti kesimpulannya Ustaz, membalas celaan boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Pertama, syarat yang pertama, celaannya tidak bermuatan fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar. Apa syarat yang pertama? Celaannya tidak bermuatan fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar. Berarti selama celaan itu tidak bermuatan fitnah dan tidak berisikan tuduhan yang tak berdasar, boleh membalas? Boleh. Berarti
Tapi kapan tidak boleh? Kalau celaannya bermuatan fitnah. Contoh, maaf, si A ngomong sama si woi maling, padahal bukan maling. Siapa yang bukan maling? Si B, si A juga bukan. Boleh nggak si B balas si A, woi maling, kamu yang maling? Boleh? Tidak. Kenapa? Karena itu adalah fitnah. Maaf, kadang-kadang wanita sama wanita cengkel-cengkel, maaf, sampai mengatakan beracun, padahal bukan beracun. Boleh baca mengucapkan kalimat yang sama? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu celaan yang bermuatan fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar. Ini syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? Boleh membalas celaan. Celaannya tidak bermuatan fitnah atau tuduhan yang tak berdasar. Syarat yang kedua, balasannya harus sepadan. Balasannya harus sepadan. Tadi sudah saya kasih contoh di awal. Si A ketemu sama siapa? Si B. Tahu-tahu si A ngomong, bodoh. Boleh nggak si B membalas si A dengan mengatakan kamu yang bodoh? Boleh. Bodoh. Apakah itu fitnah? Semua dari kita memiliki kebodohan. Betul. Sampai Ustaz itu juga punya nama kebodohan. Kebodohan kan ketidaktahuan. Emang kita tahu semuanya? Kan ada, bahkan banyak yang tidak kita ketahui. Contoh yang lain, si A ngomong sama si B, bapak bodoh. Maka si B ngomong apa? Bapak bodoh. Boleh? Boleh. Kenapa boleh? Karena sebagian apa dalilnya? Al-Quran surat An-Nahl ayat 126. Apa dalilnya? Al-Quran surat An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'atibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau engkau ingin membalas, maka balaslah dengan yang sepadan. Kalau engkau ingin membalas, maka balaslah dengan yang sepadan. Surat apa? Ayat berapa? 120. Dari yang lain, Al-Quran surat Asy-Syura ayat 40. Surat apa? Asy-Syura ayat 40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Balasan keburukan adalah keburukan yang serupa. Berarti boleh atau tidak membalas celaan? Boleh dengan syarat. Apa syarat pertama? Celaannya tidak bermuatan fitnah atau tuduhan tak berdasar. Syarat yang kedua, balasannya harus sepadan. Bolehnya hukum ini
berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi kalau ada yang melarang itu menyelisih Al-Quran, hadis Nabi sama kesepakatan ulama. Makanya saya bilang hati-hati ngomongin apa? Hukum agama. Bedakan antara mencela dengan apa? Membalas celah. Kalau mencela hukumnya haram, membalas celah hukumnya boleh dengan syarat. Masih ingat syarat kedua apa tadi? Harus sepadan. Pertanyaannya, contoh yang tidak sepadan. Ini kan harus sepadan nih. Contoh yang tidak sepadan. Kita baik. Si A ngomong sama si B, bapakmu bodoh. Si B balas, bapakmu yang bodoh plus ibumu juga bodoh. Itu namanya apa? Tidak sepadan. Boleh? Tidak boleh karena tidak memenuhi syarat. Oke. Dosanya ditanggung siapa? Tanggung siapa? Yang mulai. Yang sepadan atau tidak sepadan? Sepadan. Jika tidak sepadan, Kalau sepadan, maka dosanya Tanggung yang mulai. ditanggung sama yang mengawali. Kayak tadi misalnya, si A ngomong sama si B bodoh, si B jawab, kamu yang bodoh. Maka kalimat hei bodoh dan kamu yang bodoh yang diucapkan oleh si A dan diucapkan oleh si B semuanya ditanggung sama si A. Si B tidak dosa karena posisinya cuma balas dan balasannya sama. Berarti kalau balasannya sepadan, dosanya ditanggung sama yang lain. Kalau balasannya tidak sepadan, berlebihan, siapa yang tanggung dosanya? Siapa yang tanggung? Dua-duanya. Berarti lebihannya pun sudah ditanggung sama si A itu. Balasan yang sepadannya ditanggung sama si A, yang lebihannya ditanggung sama si B. Contoh kayak tadi, si A ngomong sama si B, bapakmu bodoh. Si B balas, bapakmu yang bodoh, ibumu juga bodoh. Nah kalimat bapakmu bodoh yang diucapkan oleh si A dan si B ditanggung dosanya sama si A. Ada pun kalimat ibumu juga bodoh itu ditanggung sama si B. Apa dalilnya? Hadis yang lagi kita bahas. Hadis yang lagi kita bahas. Al-mustabbani ma qala fa'alal badi. Dosa dua orang yang saling mencela ditanggung oleh yang memulai. Dosa orang yang saling mencela. Berarti siapa yang mencela? Saling berarti Dua-duanya. berarti si A dan si B. Makanya Nabi SAW mengatakan al-mustabbani artinya saling mencela. Kalau saling mencela berarti terjadi harus membalas. Siapa yang menanggung? Si A, dia yang mulai. Walaupun si B ikut mencela, tetap dosanya ditanggung sama si A. Kenapa? Karena dia yang mulai dan balasannya si B sepadan. Terus apa kata Nabi SAW? Malam ya'tadil mazlum, kecuali kalau yang dihina, yang dicaci membalas secara berlebihan. Nah, lebihannya itu ditanggung sama si B. Oke. Berarti boleh atau tidak? Boleh membalas kesalahan? Boleh dengan syarat.
Apakah itu dianjurkan? Perhatikan ya, hukumnya apa? Boleh. Apakah dianjurkan membalas? Jawabannya tidak. Berarti lebih baik apa? Tidak membalas. Kenapa? Pertama, alasannya. Kenapa lebih baik tidak membalas? Walaupun boleh untuk membalas. Apa alasannya? Alasan yang pertama, karena bersabar lebih baik. Apa? Karena bersabar itu lebih baik. Apa dalilnya? Ayat yang tadi kita baca, surat An-Nahl ayat 126. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum. Kalau kalian akan membalas, maka berilah balasan yang sepadan. Kata Allah, wa in sabartum. Tapi kalau kalian sabar, artinya tidak membalas, lahu khairun lis-sabirin. Itu lebih baik buat orang-orang yang bersabar. Berarti boleh, tapi tidak boleh, tapi tidak ya. Alasan yang kedua, kenapa sebaiknya tidak membalas? Karena khawatir tidak bisa mengontrol balasan. Apa alasan yang kedua? Khawatir tidak bisa mengontrol balasan. Tadi sudah kita jelaskan ya, membalas itu boleh kalau ada syaratnya toh. Sudah kita sebutkan syaratnya. Salah satu syaratnya adalah balasannya harus sepadan. Kalau misalnya kita membalas, itu belum tentu kita mampu untuk mengontrol emosi. Misalnya ada orang ngomongin kita, "Oi, maaf, maunya." Padahal kita manusia. Kadang-kadang emosi memuncak. Yang keluar bukan banyak maunya, tapi seluruh binatang. Kenapa itu? Karena emosi. Kalau orang sudah emosi, dia susah untuk mengontrol ucapannya, mengontrol perbuatannya. Maka lebih baik dari awal dia sabar, tidak usah balas. Dan kalau sampai kita membalas dengan balasan yang berlebihan, itu tidak lagi adil, tapi masuk kategori dolim. Masuk kategori apa? Kalau membalas dengan balasan yang sepadan, itu namanya adil, karena sepadan. Tapi kalau berlebihan, itu namanya dolim. Makanya di ayat yang tadi kita baca, Asy-Syura ayat 40, surah An-Nahl Asy-Syura ayat 40, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, keburukan itu balasannya adalah keburukan yang serupa. Allah berfirman, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik,
maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Berarti dia lebih baik, utama. Innahu la yuhibbu dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak suka sama orang-orang yang berbuat zalim. Ayat ini menyebutkan 3 level sikap menghadapi celaan. Level yang pertama adalah level adil. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Membalas celaan dengan celaan yang sepadan. Itu adil. Faman 'afa wa aslaha fajruhu. Barang siapa yang memaafkan dan dia melakukan kebaikan, maka pahalanya dari Allah. Ini level tinggi. Karena dia memilih untuk bersabar, memaafkan, tidak membalas. Ini namanya level keutamaan, ya, al-fadl, level keutamaan. Dan yang ketiga, innahu la yuhibbu dzalimin. Allah tidak suka orang yang zalim. Yang zalim itu berarti level paling bawah, yaitu membalas dengan balasan yang berlebihan. Kita sudah membahas berapa sebab? 2. Kenapa lebih baik tidak membalas celaan? Apa sebab yang pertama? Karena bersabar itu lebih baik. Sebab yang kedua, karena kita khawatir tidak bisa mengontrol balas. Alasan yang ketiga, kesadaran kita bisa melembutkan hati lawan. Kesabaran kita bisa melembutkan hati lawan. Kenapa? Karena ketika ada orang mencaci maki, kemudian kita sabar, kita bersenyum, senyum, sini senyum betul, senyum manis, dengan senyum, tidak balas. Maka kebaikan ini bisa jadi justru akan meluluhkan hati orang yang mencaci. Dan itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 34. Surah apa? Fussilat ayat 34. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Keburukan dan kebaikan tidak mungkin sama. Keburukan dan kebaikan tidak mungkin sama. Berarti orang baik sama orang buruk sama atau beda? Muslim sama kafir sama atau beda? Kok ada orang mau mengatakan semua agama sama? Oh, benar-benar beda. Ngomongnya sama, beda. Laki-laki perempuan sama, enggak beda. Benar-benar beda. Bentuknya beda. Sama gimana? Kata sebagian ulama, kesesatan itu muncul karena satu, menyamakan dua hal yang berbeda, atau menganggap beda dua hal yang sama. Dari situ kesesatan muncul. Gara-gara apa? Menganggap sama yang berbeda, dua hal yang berbeda, atau menganggap
berbeda duanya. Dari situ kesimpulan. Berarti harusnya yang sama. Yang sama. Yang beda. Yang beda. Di situ petunjuk dan kebenaran. Allah Subhanahu hasanatu wa sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan tidak akan pernah sama. Infaq billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Ini anjuran untuk membalas keburukan dengan baik. Contohnya dipermuti senyum. Sakit kapan? Insyaallah. Mulai kapan? Hari Isya. Oke, Raya. Aku senyum. Gak diutangi, balas. Balas. Menangi. Masya Allah. Gak membalas keburukan dengan baik. Dicurangi, balas. Kirim. Dengan apa? Dengan tidak mencurangi. Malah kalau perlu masih Hadiah. bonus. Wah, aku tahu betul lagi. Ya kalau jenengan belum sampai, tadi sudah kita bahas. Kalau pun akan membahas, maka balaslah semangat. Terus apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Efeknya kalau kita sabar, kalau kita membalas keburukan dengan kebaikan, dengerin efeknya. Fa'idhan ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau engkau terbiasa untuk membalas keburukan dengan kebaikan, maka musuh akan berubah menjadi teman karib. Apa? Musuh akan berubah menjadi teman karib. Kenapa? Artinya luluh. Apakah PO kayak itu Ustaz? Ya enggak. Tapi banyak orang yang seperti itu. Buktinya di zaman Nabi SAW, orang-orang yang berbuat jahat kepada Nabi SAW, kemudian beliau apa? Maafkan. Apa efeknya? Pada musuh. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, seakan-akan tanpa perlawanan, ada perlawanan tapi tidak selevel sama sekali. Maka orang-orang Mekah yang dulu menyakiti Rasul, berusaha membunuh Rasul, mengusir Rasul SAW dari kampung halamannya, semuanya tertutup di hadapan Nabi SAW. Maka dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa beliau SAW bersabda, kira-kira menurut kalian saya akan apakan? Apa jawaban orang-orang Quraisy? Aku dari mama, orang yang baik, keturunan orang baik-baik, si ibu itu. Apa kata beliau? Dalam riwayat tersebut, idhabu fa'antum tulaqa. Idhabu alias silakan. Padahal dulu mereka mencaci maki musuh. Apa efeknya? Tidak ada Rasulullah berfath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk Islam berbondong-bondong.
Kalau mencela haram. Haram. Apa hukum membalas celaan? Boleh. Boleh dengan syarat satu, Kiranya tidak bermuatan tidak bermuatan fitnah. fitnah. Dua, pada balasannya harus sepadan. Kenapa sebaiknya tidak membalas? sabar itu lebih Satu, karena sabar itu lebih baik. Dua, khawatir bisa mengontrol. Tiga, siapa tahu melembutkan hati. lawan akan dulu. Oke, berarti lebih baik membalas atau lebih baik tidak boleh. Berarti lebih baik membalas atau tidak? Tidak membalas. Tapi membalas boleh nggak? Pertanyaan, kalau memang lebih baik tidak membalas, kenapa boleh membalas? Betul. Pertanyaannya, Iya. antara membalas dan tidak membalas lebih baik. Tidak membalas. Oke, ini lebih baik. Terus kenapa boleh? Ya boleh. Manusia Efek jerah. Kenapa Islam membolehkan itu? Padahal Islam menganjurkan untuk tidak membalas. Wallahu a'lam. Saya merenung ini. Sudah tulis sih sebenarnya, tapi tadi ketika akan merenung dari mungkin hikmahnya pertama, untuk memberikan efek jerah. Apa yang pertama? Efek jerah. Untuk memberikan apa? Efek jerah. Buat siapa? Pencela. Yang mencela. Buatnya mencela. Ustaz, katanya jadi kalau kita sabar nanti hatinya akan Dulu. lulus. Kok malah kita membalas bikin jerah? Kita manusia beda-beda apanya? Karena orang ini karakternya beda-beda, maka treatmentnya juga beda-beda. Kalau orang yang tadi dibalas dengan kebaikan, dia dulu mungkin ini tipe orang yang tadinya aslinya lembut, halus. Ketika ketemu sama orang-orang yang seperti ini, saat dibalas dengan kelembutan, dengan kebaikan, dia akan dulu. Karena memang aslinya sebenarnya hatinya lembut. Tapi ada sebagian orang yang memberikan apa kebalikan lembut? Hapus. Orang yang seperti ini disabari, siapa ini? Dilembuti, malah Balik. melunjak. Maka terkadang diperlukan untuk memberikan efek jerah. Jerah gimana sih? Supaya dia juga merasa diomongin maaf. Diomongin apa? Diomongin itu sakit. Jadi jangan semena-mena ngomongin orang lain dengan kalimat-kalimat kasar tadi. Itu menyakitkan. Jadi siapa dan yang rasakan ada orang ngomong sama dia kalimat tadi. Suku cemburu ya? Iya, terus sama ini dia ngomongin berperasaan karena nggak pernah ada yang kembali. Mungkin ini hikmah yang pertama. Nomor
efek jerah. memberikan efek Jerah. hikmah yang kedua, memberikan peluang untuk yang pengen garis. Memberikan apa? Peluang untuk yang pengen garis. Siapa berarti? Yang dicela. Dicaci. Kalau yang pertama untuk kepentingan siapa? Memberikan efek jerah. Berarti untuk kepentingan siapa? Yang mencaci. Yang mencaci. Pelaku awal. Kalau hikmah yang kedua untuk siapa? Yang bisa dicaci. Untuk yang dicela. Untuk kepentingan yang dicela. Berarti dua-duanya sama-sama mendapatkan hikmah. Yang mencela dapat hikmah, mudah-mudahan dia cedera. Sedangkan yang dicela dia dapat hikmahnya bisa apa? Meluapkan. Bisa meluapkan apanya? Emosinya. Tapi, nah tetap ada tapi meluapkannya di atur. Dan ini menunjukkan Islam itu agama yang realistis. Boleh nggak mendiamkan saudara kita? Boleh. Kalau kita jengkel, boleh nggak kita mendiamkan saudara kita? Hah? Boleh. Berapa hari? 3. Setelah itu, Iya. berarti mulai dari keempat sampai seterusnya. Kalau urusan dulunya, maka dosa. Berarti kalau 3 hari itu mendiamkan bisa nggak? 3 hari bisa nggak? Belum. Nggak bisa. Kenapa dikasih waktu 3 hari? Itu Karena dalam waktu 3 hari mungkin dia bisa apa? kadar. Ya, dia bisa mengekspresikan kejengkelannya dengan diam, dengan cemburu, dan mungkin selama 3 hari itu nanti akan berbeda. Yang keempat harapannya sudah loh. Begitu. Kira-kira Aku mendengar kalau menjadikan istri sering. kasih berapa Islam? Islam itu realistis. Saya buat Islam itu karena nggak semua orang punya kemampuan untuk menahan nggak semua orang. Ada berapa level tadi? 3. Tidak semua orang bisa level utama. Maka dikasih alternatif level adil, yaitu haknya dia tunaikan. Dia punya hak untuk membalas. Ya udah, dia tunaikan aja hak ini. Tidak apa-apa, yang penting adil. Tapi diwanti-wanti, jangan sampai meluapkannya itu berlebihan. Karena nanti kalau itu berlebihan masuk dalam kategori boleh. Berarti meluapkan kejengkelan lebih dari 3 hari berlebihan. Jadi walaupun Islam memberikan peluang untuk membahas, akan tetapi tetap tidak dibuka. Ada apanya? Dan tidak ada ajaran setidak yang paling indah adalah jangan minder
seorang muslim. Ada sebagian orang minder dengan ajaran Islam dan ingin mengikuti gaya yang disebabkan oleh muslim. Kita ini punya izzah itu kehormatan, harga diri, kemuliaan. Ajaran Islam itu ajaran yang paling sempurna. Kalaupun ada yang minder, seharusnya yang ajarannya tidak sempurna. Belum sempurna kok minder. Jadi ranking 1 kok minder. Harusnya yang minder yang mana? Ranking 20. Ini malah yang ranking 20 minder. Yang ranking 1 malah minder si kepri. Dan keminderan itu menunjukkan tingkat ketidaktahuan yang takut terhadap